Janganlah ada orang yang berkata bahwa penjahit yang miskin tidak bisa melakukan hal-hal besar dan memenangkan penghargaan yang tinggi. Yang dibutuhkan adalah dia harus pergi ke tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Dan hal yang paling penting adalah dia harus mendapatkan keberuntungan. Hunter bukanlah seorang penjahit, bukan. Dia juga bukan seorang pemburu. Tapi miskin, iya, itulah dia. Dan dia juga adalah seorang penjahit pemula yang sopan dan juga cerdik. Sekarang penjahit pemula sopan yang cerdik itu suatu hari pergi berpetualang dan sampai ke hutan yang besar. Dan karena dia tidak tahu jalannya, dia akhirnya tersesat. Oh tidak, aku pikir aku tersesat. Ya, itulah yang baru saja aku katakan. Apa yang harus aku lakukan? Hei, jangan tanya aku. Aku di sini hanya untuk melakukan pekerjaanku. Malam pun tiba, dan Hunter melihat dari jarak yang sangat dekat secercah cahaya. Jadi dia dengan hati-hati berjalan ke arahnya. Hah? Apakah kau harus mengatakan semuanya? Aku akan mengabaikanmu sebentar. Cahaya membawanya ke sebuah gubuk kecil yang terbuat dari alang-alang dan semak belukar. Dia mengetuk dengan berani, seolah-olah itu adalah rumahnya sendiri. Benarkah? Siapa kau dan apa yang kau inginkan? Aku seorang penjahit yang miskin yang telah terkejut oleh malam di sini, di hutan belantara. Dan aku dengan sungguh-sungguh memohonmu untuk membiarkanku tidur di gubukmu sampai pagi. Pergilah, aku tidak mau ada hubungan dengan orang asing. Kumohon Tuan yang baik, hanya untuk satu malam. Kumohon. Aku harap aku tidak ramah seperti penampilanku. Masuklah. Maka lelaki tua itu membawa Hunter ke gubuknya, di mana dia memberinya sesuatu untuk dimakan, dan kemudian menunjukkan kepadanya tempat tidur yang sangat bagus di sudut. Menurutku itu tidak bagus. Lebih baik daripada tidur di pohon, bukan? Kasur penjahit pemula sopan yang cerdik itu tidak perlu digoyang lagi. Dia tertidur nyenyak sampai pagi, sampai tiba-tiba dia terbangun oleh suara yang keras. Apa itu? Hunter melompat dan bergegas keluar. Ketika dia keluar, dia melihat seekor banteng yang besar dan seekor rusa jantan yang cantik bergegas satu sama lain dengan amarah yang begitu ekstrim, sehingga tanah bergetar karena diinjak-injak dan udara bergema dengan teriakan mereka. Untuk waktu yang lama, tidak pasti siapa di antara keduanya yang akan menang. Akhirnya, rusa jantan itu menancapkan tanduknya ke tubuh musuhnya. Lalu banteng itu pun jatuh ke tanah dengan suara gemuruh yang dahsyat dan benar-benar kalah dengan beberapa pukulan dari rusa jantan. Kemudian, rusa jantan itu berbalik ke arah Hunter. Apa? Benarkah? Oh, ya? Dia menyerang Hunter yang berdiri tak bergerak dalam keheranan seperti orang bodoh. Hei! Hunter memegang dengan kedua tangan ke puncak tanduk dan pasrah pada takdirnya. Kupikir ini adalah akhir hidupku. Terima kasih wanita pengisi suara karena telah menjadi temanku. Aku ini bukan temanmu. Baiklah. Ketika semua harapan telah pergi, rusa jantan itu berhenti di depan dinding batu dan dengan lembut menurunkan Hunter. Kemudian, rusa jantan itu mendorong tanduknya dengan sekuat tenaga ke sebuah pintu yang ada di dalam batu. Lalu pintu itu terbuka. Apa? Hunter tidak tahu apa yang harus dilakukan atau kemana harus pergi untuk keluar dari gurun ini dan kembali ke manusia lagi. Sementara ketika dia berdiri ragu-ragu, sebuah suara terdengar dari batu yang berteriak kepadanya. Masuk tanpa rasa takut. Kejahatan tidak akan menimpamu. Ya, pemandangan yang bagus. Sekarang aku akan kembali. Tidak, jangan kembali. Berdirilah di batu yang terletak di tengah aula, dan keberuntungan besar menantimu. Oh, oke. Terima kasih, teman.
Aku bukan temanmu. Oh, ya ampun. Hunter mematuhi suara itu dan berdiri di atas batu. Hei, apa kau tidak mendengarnya? Dia berkata, Keberuntungan besar menanti-timu. Maksudku, hah? Wow, ini indah sekali. Tiba-tiba, Hunter melihat di lantai aula ada 2 buah peti kaca besar yang saling berhadapan, yang sekaligus membangkitkan rasa ingin tahunya. Dia pergi ke salah satu dari mereka dan melihat di dalamnya sebuah bangunan yang indah seperti kastil yang dikelilingi oleh bangunan pertanian, istal dan lumbung, dan sejumlah barang bagus yang lainnya. Semuanya kecil, tetapi dibuat dengan sangat hati-hati dan teliti, dan tampaknya dibuat oleh tangan yang cekatan dengan ketelitian yang terbaik. Berbaliklah dan lihat kaca lainnya. Wow, dia begitu cantik. Kau tahu, untuk sesaat aku pikir kau akan berkata, Maaf Mario, putrimu ada di kastil lain. Lelucon buruk, pantas saja kau tidak punya teman. maaf. Jadi, kita kembali ke peti yang lainnya. Gadis dengan kecantikan luar biasa terbaring di dalamnya seolah-olah tertidur. Matanya tertutup rapat, tetapi tidak ada keraguan bahwa dia bernafas dan masih hidup. Hunter sedang melihat kecantikan dengan jantung berdebar ketika gadis itu tiba-tiba membuka matanya dan mulai melihatnya dalam ketakutan yang menyenangkan. Oh, ya ampun, pembebasanku sudah dekat. Cepat-cepat, bantu aku keluar dari penjara ini. Kalau kau mendorong kembali baut kotak kaca ini, maka aku akan bebas. Pembebasanmu sudah apa? Tolong dorong kembali bautnya, ya? Iya, tentu saja. Hunter mematuhinya tanpa pikir panjang, dan dia segera mengangkat tutup kaca. Lalu putri itu keluar dan duduk di atas batu. Kebebasan yang sudah lama aku inginkan. Surga yang baik telah membimbingmu kepadaku dan mengakhiri semua kesedihanku. Aku tidak mengerti. Wow, baiklah. Aku akan mencoba lagi. Penyelamat lamaku yang diinginkan, alam semesta telah membimbingmu kepadaku. Dan itu artinya kau telah mengakhiri kesedihanku. Iya, kau. Iya, yang ini aku mengerti. Maukah kau membiarkan aku menyelesaikan dialogku dulu? Aku adalah putri yang telah berada di dalam ini selama bertahun-tahun. Aku perlu untuk mengatakan dialogku. Maaf, silakan lanjutkan. Kau adalah suami yang dipilih untukku oleh surga dan akan melewati hidupmu dalam kegembiraan yang tidak terputus, dicintai olehku, dan kita akan dilimpahkan banyak kekayaan dari seluruh dunia. Tempatkan dirimu dan bersiaplah untuk mendengarkan kisah hidupku. Oke. Aku adalah seorang putri. Orang tuaku meninggal ketika aku masih muda dan merekomendasikan aku dalam surat wasiat terakhir mereka kepada kakak laki-lakiku yang dengannya aku dibesarkan dengan penuh kasih. Tetapi semua itu berubah pada suatu malam ketika seorang asing datang ke kastil kami dan dengan dalih kalau dia tidak bisa pergi ke tempat berikutnya, dia memohon untuk berteduh malam itu. Kakakku mengizinkannya. Tetapi ketika malam tiba dan aku hampir tidak tidur, aku melihat orang asing itu memasuki kamarku. Putri yang cantik, aku seorang penyihir dan aku menawarkan kepadamu hatiku dan cintaku. Beraninya kau datang ke kamarku. Aku muak oleh semua seni sihir dan terutama juga tipu dayamu. Pergi dari hadapanku dan tinggalkan kastil kami sekarang juga. Tapi ini membuat marah penyihir dan dia mengatakan bahwa dia akan balas dendam padaku.
Aku akan menghukum harga dirimu, putri, dan saudaramu juga. Abrakadabra, gili-gili hu. Percayalah, mantranya terdengar konyol, tapi dia berhasil. Segera aku kehilangan kesadaran, dan ketika aku sadar lagi, aku menemukan diriku terjebak di dalam penjara kaca yang konyol ini. Sekarang membusuklah di sini, wanita yang sombong. Aku juga telah mengubah kakakmu menjadi rusa jantan, dan sebagai banteng yang perkasa, aku akan bertarung dengannya setiap hari, sampai dia menyerah dan menyerah kepadaku. Dan kastilmu dengan semua miliknya telah dikecilkan dan ditutup di dalam peti kaca yang lainnya. Orang-orangmu telah berubah menjadi asap dan dikurung dalam botol kaca. Kemudian dia menghilang dan meninggalkanku di sini, di mana aku tertidur lelap. Syukurlah, akhirnya kau muncul. Terima kasih sudah membantuku. Dan sekarang saatnya aku melakukan sisanya. Aku sama sekali tidak tahu apa yang baru saja kau katakan. Tapi itu semua terdengar seperti puisi bagiku, teman. Aku bukanlah temanmu. Oke. Aku ini adalah calon istrimu. Kau konyol. Wow. Maka Hunter dan Putri keluar dari tempat terkutuk itu dengan peti dan botol-botol itu dan menemukan bahwa rusa jantan itu telah berubah menjadi saudara laki-lakinya. Kakak! Adikku, lihatlah banteng yang kalah itu si penyihir. Tiba-tiba, dengan cahaya yang berkilauan, tutup peti terbuka dan lihatlah. Kastil, rumah, dan bangunan pertanian yang tertutup membentang sendiri dan tumbuh ke ukuran aslinya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sumbat dari botol terbuka, dan asap biru keluar lalu berubah menjadi pria dan wanita yang hidup, di mana mereka mengenali satu sama lain. Oh, kakak! Semua kutukan ini akhirnya berakhir. Kita akhirnya bisa bebas. Semua berkat pria itu. Ya, dan inilah saatnya aku menepati janjiku. Dan akhirnya, sang putri menyerahkan tangannya di altar kepada seorang penjahit pemula yang sopan dan cerdik, yang bahagia seperti yang diinginkannya. Hunter, pangeran, dan juga sang putri memerintah kerajaan bersama-sama dan memastikan bahwa tidak ada penyihir yang memasuki kerajaan mereka. Jadi, seperti yang telah aku mulai, jangan membiarkan seorang pun berkata bahwa penjahit yang miskin atau siapapun dalam hal ini tidak dapat melakukan hal yang hebat dan memenangkan penghargaan tinggi. Semua yang dibutuhkan adalah mereka pergi ke tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Dan satu hal yang paling penting, bahwa mereka mendapatkan keberuntungan.